Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang pertama ini, seperti yang sudah kalian ketahui, kita akan belajar tentang baca tulis Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Ya. Al-Quran, seperti yang kalian kenal, yang mungkin ada yang mulai belajar juz amma atau Al-Quran 30 juz, itu Al-Quran kalau secara bahasa atau secara etimologinya itu berasal dari sebuah kata kerja qoro'a. Qoro'a ini yang artinya membaca atau telah membaca, karena ini fi'il madi ya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah mushaf yang dibaca, yang harus kita baca. Karena semua yang ada tertulis di situ bisa kita pahami kalau kita mau membacanya. Baik itu membaca Al-Quran secara keseluruhan, termasuk juga membaca terjemahan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun secara definisi, Al-Quran adalah kalam Allah. Maksud kalam Allah ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran ini turun atau diturunkan itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Kata-kata yang dipakai di dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab, sedangkan kalau menggunakan bahasa lain maka itu adalah terjemahan dari Al-Quran. Diturunkannya pun secara berangsur, tidak langsung turun berbentuk kitab kepada Rasulullah, tetapi turunnya berangsur-angsur. Kalau turunnya itu seperti yang kita ketahui pada malam 17 Ramadan ya, yang kenal dengan Nuzulul Quran, itu diawali dengan surat Al-Alaq ya. Jadi turunnya itu surahnya surah Al-Alaq yang pertama kali turun. Namun kalau secara mushafnya, mushaf itu ya Al-Quran yang 30 juz yang tulisannya semua berbahasa Arab, itu namanya mushaf. Nah, kalau Al-Quran yang seperti itu, maka suratnya diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Nah, siapapun yang membaca Al-Quran itu dikriteriakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan tentang bahasan pembukaan kita tentang pelajaran baca tulis Al-Quran ini masih berbicara tentang definisi dari Al-Quran atau mengenal lebih lanjut apa itu Al-Quran. Para sarjana Al-Quran itu menyepakati ya atau ijma atau yang dikenal banyak kita dengar dengan kata ijma ulama, kesepakatan mayoritas ulama. Maksud mayoritas di sini bukan berarti semua ulama ya, tetapi kebanyakan ulama menyepakati. Ada juga yang berbeda, ada. Tetapi di sini yang Bapak pakai adalah ulama-ulama yang menyepakati. Jadi kebanyakan ulama itu menyepakati bahwa jumlah ayat dari Al-Quran atau yang ada dalam Al-Quran adalah 6.000 ayat. Ya, yang ada di dalam Al-Quran itu kesepakatannya 6.000 ayat. Meskipun ada yang mengatakan 6.666 dan lain sebagainya, itu sepakat, mayoritas ulama sepakat Al-Quran punya ayat jumlahnya kurang lebih 6.000 ayat. Sedangkan surat yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya 114 surat. Seperti yang sudah dijelaskan. Ada surat diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Berarti surat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang ke-114 adalah surat An-Nas. Mungkin kalau yang baca juz amma Al-Fatihah, kedua An-Nas. Tidak, sebetulnya justru Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, dan seterusnya, dan nanti ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran secara tempat turunnya itu terbagi menjadi 2 kriteria atau 2 kategori. Yang pertama dinamakan dengan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang turunnya ada di kota Mekah atau diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Seperti yang mungkin pernah kalian dengar dari guru agama kalian atau guru sejarah kalian, atau juga mungkin dari ulama-ulama di tempat kalian tinggal, para ustadz-ustadz itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal pada periode pertama mengemban misi kerasulannya itu tinggal di kota Mekah. Waktunya kurang lebih sekitar 13 tahun beliau menjalankan misi kerasulan di kota Mekah. Nah, sedangkan surat yang diturunkan di kota Mekah itu kurang lebih waktunya 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Jadi 12,5 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu di kota Mekah atau yang kita kenal dengan nama surat Makkiyah. Sedangkan yang turun di kota Madinah itu disebut dengan surat Madaniyah. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau Makkiyah itu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Sedangkan nama surat Madaniyah atau kriteria kategori surat Madaniyah berarti surat-surat tersebut diturunkan
ke Rasulullah pada saat Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah. Waktu turunnya di kota Madinah itu ulama mengatakan 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Yang namanya Al-Quran seperti yang tadi Bapak sampaikan itu kaitan erat dengan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu berkaitan erat dengan alfabetikal hijaiyah yang ada ditampilkan di sini. Karena huruf Arab ini memiliki ciri khas tersendiri. Seperti nanti mungkin kalian bagaimana melafalkan huruf ro, ya, bagaimana melafalkan huruf za, bagaimana bunyi ketika huruf nun ketemu dengan huruf konsonan lainnya, itu akan berpengaruh kepada bunyi. Nah, tapi yang perlu kalian pahami di sini, ini dalam cara pelafalan. Karena ketika melafalkan ayat yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita keliru, bisa mempengaruhi arti dari Al-Quran yang kita baca itu. Seperti di sini ada huruf alif, kita bacanya A, I, U. Tapi di sini kalau lihat alif, ba, ya, kalian bisa lihat bagaimana Bapak melafalkannya. Ba, ta, sa. Nah, khusus untuk sa, itu seperti lidahnya sedikit digigit atau terjepit dengan gigi. Sa, jim, ha. Nah, ha ini tipis. Beda nanti dengan ha yang satu lagi. Ha, kho, yang ini kotor. Kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dad, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Nah, tadi yang Bapak katakan kalau ini ha, kalau ini ha. Lam alif, hamzah, dan ya. Ini huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini bagaimana cara melafalkannya, itu disebut dengan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf yang tadi Bapak sebutkan. Sedangkan nanti kalau membahas bagaimana hukumnya lafaz Allah kalau di depannya ada sebelumnya ada berharokat fathah, berharokat kasroh atau dhammah, itu nanti akan dibahas dalam ilmu tajwid. Oke. Nah, mungkin ini dulu yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama. Setelah ini kalian memasuki link Google Form untuk absen sekaligus mengevaluasi apa yang sudah diajarkan di pertemuan ini, dan nanti akan diminta password. Adapun passwordnya adalah Iqra. Ingat selalu 3 hal: sholat tepat waktu, jujur dan bertanggung jawab, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.